أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات. Sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam hari yang sejuk ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan bahasan kita di majelis Rabanian sini yang mudah-mudahan brother Said dan sister Said ini selalu istiqomah. Ya, kita akan coba bahas sebuah bab yang berlanjut dengan bahasan yang lampau, yaitu lembaran yang baru. Dan sepertinya memang kita sudah saatnya untuk bermuhasabah diri, menyimpulkan masa lalu kita yang lampau untuk kebaikan yang akan datang. Bukan masuk ke lubang yang sama 2 atau 3 kali. Wallahi Allah ini telah mengatakan dalam hadits qudsi, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, kata Allah, kalau seandainya kau menemui aku dengan dosa seluas langit dan bumi, kau memohon ampun kepadaku selama kau tak berbuat syirik, maka aku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Masya Allah. Ini merupakan kabar indah yang Allah sampaikan kepada manusia agar mereka tahu bahwa sesungguhnya tidak ada yang paling layak untuk dimohonkan ampun kecuali Allah. Begitulah Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surat, yakni dalam Al-Quran Allah pernah berfirman di surat Al-Imran ayat 135. Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iya, Allah kabarkan dengan bahasa yang ringan dalam Quran kalau kita baca bahwa sesungguhnya walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dzakarullaha, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang paling layak untuk dimohonkan ampun kecuali Allah. Ini Allah yang kabarkan. Karena kalau urusannya sama manusia kita berbuat salah, ya enggak semua orang mau maklumin kita pernah berbuat salah. Alhamdulillah kalau dia sudah belajar seperti teman-teman di Rabanian sini, tahulah ya bahwa yang paling baik di antara kita adalah yang mau memaafkan.
Tapi kan nggak semua orang paham itu. Karena level sakitnya tuh berbeda. Tapi kalau Allah sendiri mengatakan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang paling layak mengampunkan dosa melebihi Allah. Bahkan sampai ada seorang pemuda yang minum air di sebuah mata air, kemudian dia melihat seekor anjing yang kehausan, dia beri minum pada anjing tersebut. Wallahi Nabi mengomentarinya karena Allah mengatakan bahwa Allah telah ampunkan dosa-dosanya. Ternyata berbuat baik setelah kita berbuat maksiat, ya kita takut karena Allah ampunkan kita. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa sesungguhnya istighfar kita ini butuh istighfar gitu loh. Karena banyak orang yang memohon ampun tapi nggak memiliki paket istighfar. Istighfar di mulut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi tangan gerata, kaki melangkah gitu loh. Ada saja yang dia perbuat. Ini orang yang istighfar seperti ini, kata Hasan Al-Basri, dia istighfarnya perlu istighfar. Karena istighfar itu paket ibadah. Padahal kalau seandainya dia beribadah, dia lakukan istighfar itu karena Allah dan dia menyesal dengan apa yang dia pernah lakukan, karena memang dulu dia mungkin belum tahu innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna bil jahala summa yatubuna min qarib. Karena kalau taubat yang Allah terima itu orang yang berbuat dosa karena ketidaktahuan. Kemudian dia memohon ampun dari dekat sama Allah. Ima dekat mutlak dia rutinkan ibadah atau memang dia mendekatkan diri di tempat-tempat ibadah yang bisa mendatangkan istighfar. Ampunan, memohon ampun sama Allah. Harusnya seperti itu. Masya Allah. Ya mungkin yang tahun kemarin masih mengamalkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya haram. Tapi mungkin alasan yang pertama dia tidak tahu. Yang kedua ya ikut-ikutan. Yang ketiga ya memang sengaja aktif dalam ibadah tersebut. Tepat malam ini Vini. Ini malam Valentine katanya ya. Malam pengantin Ustaz. Malam pengantin. Valentine Ustaz. Aduh. Apa urusannya coklat sama kembang ya. Katanya nggak dapat Ustaz. Ya hati-hati loh ya. Ini wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Di Al-Isra itu ya 135 itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah kalian ikuti sesuatu yang kalian enggak ada ilmunya. Udah kalau dulu boleh deh karena kita enggak tahu, ikut-ikutan karena tanpa ilmu. Kalau sekarang sudah berilmu, nih ayat nyinggung kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan-jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tak ada ilmunya. Semua hal. Karena Islam ini agama yang beragama dengan busrah, beragama dengan basirah, beragama dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Bahkan sampai kalau perlu kita datang ke Rabbanian sini bukan ikut-ikutan. Walaupun sudah dibahas kemarin ya, ada malaikat yang Allah sebar setiap hari untuk mencari majelis ilmu. Kemudian ketika berjumpa dengan majelis ilmu, tanadau, dia saling panggil tuh malaikat tersebut dan dia berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan yang datang ini, ya Allah berikan rahmat. Allah pun turunkan. Malaikat lain berkata, tapi ada yang ikut-ikutan. Kata Allah, bukankah dia duduk bersama kalian? Dia ku ampuni, dia ku berikan rahmat. Betul. Tapi lebih dari itu, paling tidak dia datang kemarin dia tahu bahwa malam Kamis ini memang ada kumpul. Kumpul bukan wajib kumpul. Buat yang mau kumpul silakan, karena mengaji itu nggak perlu pakai baiat. Ya, nggak perlu. Sudah yang mau datang fadhal. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ketika nanti anak muda di Jakarta ini semua pandai, dia akan kumpul jadi pinter. Jadi pintar, kenapa? Karena ilmu ini membuat dia cerdas. Allah sudah katakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Ya beda. Beda. Kalau yang namanya beda ya enggak sama, betul? Ya. Artinya enggak mungkin sama kita dengan masa lalu kita kalau hari ini kita berilmu gitu loh. Kalau dulu nggak tahu siapa sih yang kita ikutinnya,
Pokoknya kalau udah mulai pertengahan Februari dandan. Masya Allah. Yang laku Kang Sisir sama Kang Cukur, betul ya? Anak muda pada main poni, Masya Allah. Baju nggak ada lagi kecuali pink, aduh Masya Allah. Tukang mawar di mana-mana, percis kayak orang mau pada ziarah kubur ngepret pakai kembang. Galak coklat dibeli, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya. Padahal kalau antum mau kupas tentang ritual ini, di zaman Romawi kuno dulu tanggal 13 sampai dengan 18 Februari itu ritual kurofat terkenal sekali itu. Ya, antum sudah sampai broadcast tentang Valentine ini. Ya, sampai-sampai memang bahkan Valentine bukan hari kasih sayang. Orang-orang Romawi kunonya juga mengatakan bukan hari kasih sayang. Kemudian masuklah Kristen Katolik kepada mereka, pun mereka meyakini itu. Bahkan hari pelanggarannya Santo Valentino kan, di mana dia dilarang mengumpulkan pasukan yang kuat-kuat untuk tidak menikah dulu, malah diam-diam dia menikahkan banyak pemuda saat itu dan dia dibunuh kan, dirayakan. Terus apa urusannya sama kita orang Jakarta? Masya Allah, kan kacau bener ini yang udah gak nyambung dibuat-buat. Bahkan sampai diberikan cuma-cuma ini coklat dan alat kontrasepsi. Masya Allah. Apa urusannya? Kesian Jones betul. Ini gue dapat buat apa kan gitu. Aduh, Pak Presiden, tolonglah kami anak-anak muda ini untuk tidak tertarik dengan gitu-gituan Pak. Bapak jangan mesem aja Pak. Ya. Kami ini generasi bangsa ini, Masya Allah. Ya, siap membantu negeri ini, siap mendukung program pemerintah selama nggak melanggar syariat. Tapi tolonglah bantu kami untuk kami tidak menjaga pandangan dan pendengaran kami. Kalau kami dijejelin mulu begini, ngelihat yang enggak, yang aneh-aneh, yang negatif, denger yang aneh-aneh, yang negatif. Kami manusia Pak. Kuat nih hari, bosak wallahu alam bisawab. Betul ya? Jadi mudah-mudahan, tapi kita yakin lah ya, kita punya pemerintah ini Masya Allah ya, yang fleksibel. Mudah-mudahan dengan doa, saran dan dukungan Allah akan berikan hidayah buat negeri ini insya Allah ya. Ana baru pulang dari negeri jiran nih, pemandangannya bagus, semua bagus. Tapi Ana bilang sama orang sana, demi Allah, hati ini sudah terukir kata Indonesia. Masya Allah. Gak usah pakai cie-cie, bener nih ya. Bapak menyebut Ustaz. Emang bener. Negeri kita lebih begini. Kita cuma butuh pemimpin dan manajemen negeri yang jelas gitu loh ya. Karena wallahi ya Allah, beribadah di atas muka bumi ini Masya Allah. Melihat ayat-ayat yang tersirat ya. Kebetulan kalau kemarin memang mewakili bikers ya. Ya Allah, berjalan di atas kendaraan melihat keindahan pemandangan. Negeri kita bisa seperti itu, bukan tidak. Tujuannya apa? Supaya masa lalu kita itu hilang dengan kebaikan yang kita lakukan hari ini. Iya, masih banyak yang harus kita syukuri yang belum kita syukuri. Dan kita butuh momen yang seperti itu. Allah ampunkan kita, bukan tidak. Dan sudah saatnya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kita disuruh bertobat sama Allah dengan tobat yang paling benar. Walaupun memang tobat ini paket yang ada proses. Nggak bisa langsung orang bertobat, nggak bisa. Ya kalau untuk istighfar sih bisa insya Allah. Bertobat bisa. Tapi kan kita bukan maksum. Dan kita semua tidak ada yang maksum, betul? Sekarang kita bertobat, mungkin besok kita berbuat lagi. Sehingga kalau kita kurang paham tentang yang namanya proses tobat, yang ada lelah. Akhirnya terus aja udah gak enak. Sekarang dia bermaksiat, besok dia tobat. Ya tobat seminggu tuh diem di rumah gak mau gaul. Keluar berdosa lagi. Aduh berdosa lagi, nyesel lagi begitu kan lama-lama. Aduh gue gak enak juga sama Allah ya. Begitu katanya kan. Akhirnya dosa dianggap biasa. Ini yang kata Ibnu Qayyim. Kalau dosa sudah dianggap biasa, mungkinkah manusia bisa masuk ke dalam surga? Ini kita khawatir. Kita belum bicara masuk ke surganya. Karena ada proses kiamat, padang mahsyar, yaumul hisab. Ada proses. Cuma kan memiliki karakter penghuni surga ini yang kita nggak mampu. Karena kalau sudah lelah dan capek berbuat yang tidak berujung pada surga, pun kebaikan susah kita rasa di atas dunia. Kenapa? Karena rutinitas yang tidak baik yang kita lakukan. Buat kita ini jangan dianggap biasa. Nah makanya momen yang paling baik dan paling tepat, yuk buka lembaran baru. Ya, bagaimana caranya kita ini bisa menyiapkan waktu luang untuk bisa berbuat baik yang banyak.
Kemudian mempertahankan kebaikan yang kita lakukan agar tidak kebablasan. Artinya orang tersebut bisa berbuat kebaikan karena memang dia tahu kebaikan itu sesuatu yang datang dengan cara. Masya Allah, subhanallah. Dan ini bukan main-main. Cuma kan tetap butuh dukungan. Makanya kata Hasan Al-Basri tadi, istighfarmu membutuhkan istighfar gitu loh. Kalau cuma istighfar saja tanpa komitmen untuk tidak mengulang lagi, paling enggak wabki ala khati'atik. Belajar menangisi dosa di masa lalu. Wabki ala khati'atik. Ini formula yang bagus untuk mengurangi atau meredam keburukan yang akan datang. Kalau kita belum bisa menangisi dosa di masa lalu, jangan pernah menghayalkan adanya kebaikan yang akan datang. Paling tidak bahasa Quran, wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasan. Paling tidak begini deh. Ini 1 minggu kita berbuat yang tidak-tidak, yang kita nggak bisa menghindar. Tolong deh, malam Kamis jangan nggak kumpul. Paling nggak ada peredam nih info. Ya, tidak ada sedikit pun keburukan pada kebaikan yang kita lakukan. Tetap ada efeknya. Di sela-sela orang misalkan nggak bisa meninggalkan rokok, saya nggak katakan rokok bagus. Cuma paling tidak kalau 2 jam kita kumpul begini kan jadi nggak ngerokok. Paling nggak sudah keredam dah 2 jam nggak. Paling nggak begitu dah. Kalau kita memang nggak mampu membuatkan jalan yang luas untuk orang berjalan, tapi tolong jangan pernah mengganggu orang untuk melangkah. Paling nggak dia bisa berjalan. Ada usaha untuk membuat sesuatu yang baru. Ini lembaran baru. Kita punya masa lalu yang nggak berulang, umur kita pun nggak berkurang, nggak mungkin berulang lagi, muda lagi. Ya, tapi bisa kita cegah supaya di umur orang yang seumuran kita dulu nggak melakukan apa yang kita lakukan. Paling tidak seperti itu. Kabarkan tentang buruknya ini Valentine. Ya, orang Islam tuh punya izzah. Islam tuh mewarnai bukan diwarnai. Sering dikatakan seperti ini. Makanya kalau sampai orang Islamnya malah nggak paham, akhirnya tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia akan tergolong kaum tersebut. Ya iyalah menyerupai lah, kalau ikut-ikutan sesuatu yang dia enggak berilmu, walaupun ada larangannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ulan. Hati-hati loh. Kamu ngikutin itu, matamu ikut, telingamu ikut, hatimu ikut. Ini semua bakal ditanya sama Allah. Kalau ditanya nanti kamu mau jawab apa gitu loh. Ya habis gak enak Tat, maksudnya teman anak, aduh Tat ini orang baik banget Tat. Ini orang Masya Allah Tat, baik Tat. Iya, jadi anak gak enak Tat. Ya. Berarti gak baik kalau dia ngajak kita gak baik dong. Ya, jangan kita bilang dia baik. Ya dia sering bantu anak Tat. Allah sering bantu ente gak pikirin gitu loh. Ini teman bantu ngajak bikin dosa gak bisa nolak. Allah yang bantu kita ngajak kita berbuat baik, kita gak bisa melakukan. Cuma bisa ngayal pengen masuk surga, tapi berbuat amalan penghuni neraka. Allahu Akbar. Nah kita gak pengen yang seperti itu. Islam agama yang tak menggiring kita ke situ. Makanya demi Allah, even momen yang tepat ini kita bisa buka lembaran baru. Berharap apa? Supaya datang kebaikan yang lebih banyak. Karena masa depan kita tergantung hari ini. Ini dasar yang kita buat. Tidak ada buah yang bagus, ranum, manis rasanya kalau pohon yang ditanam tak dijaga dan dipupuk. Kebaikan yang akan datang akan kita bisa petik kalau hari ini kita tanam pohon dan kita jaga itu. Iya, bertobat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena Allah yang mengatakan, siapa lagi yang paling layak mengampunkan kalian kalau bukan Allah. Allah ampunkan. La dzunubu ka'ananas sama. Bahkan dosamu setinggi awan yang paling tinggi. Kau datang berjumpa dengan Allah tanpa kau menyakiti Allah dengan berbuat syirik. Allah sudah katakan, la ataituka maghfiratan mislaha. Kan ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Allahu Akbar. Tinggal kita mau mendalami. Tentu mendasar sekali tauhid yang kita pertajam. Ya, karena ibadah apapun kalau tauhidnya berantakan berujung pada keburukan. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Mungkin kita sudah beribadah, sudah berbuat baik, sholat berjamaah maghrib, isya berjamaah, duduk ngaji kita pengajian dengan rabanian sini. Tapi setelah ini atau kita masih berbuat yang enggak, masih saja dengan semboyan-semboyan yang tidak islami.
Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita enggak tergolong yang seperti itu dan kita enggak pengen seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz sengaja enggak panjang bahasan supaya pengen berdialog nih, Vin. Ya, event yang tepat kita untuk bahas lebaran baru ini, mungkin antum ada hal-hal yang kita enggak tahu yang mau didialogi, silakan kita bicara karena beberapa kajian belakangan ini sedikit kita bicara karena waktu yang ngulur dari waktu Isya itu sendiri ya. Sekarang saya kita pengen berdialog. Fadol yang mau tanyakan silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadol. Masya Allah. Demikian brothers and sisters sekalian berkaitan dengan lembaran baru dengan fokus bahasan pada taubat. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, kami mengundang kembali sekalian silakan jika ada pertanyaan. Dari brothers dulu ya. Boleh, Brothers dulu, silakan. insya Allah waktu kita cukup panjang untuk tanya jawab. Silakan. Mic-nya bisa ditolong. Masnya berdiri dulu mungkin Mas. Oke. Sebutkan nama dan domisilinya. Fadol. Usahakan sekali yang sesuai dengan tema ya supaya bisa lebih mendalam. Seperti tadi pesan Ustadz. Fadol, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mas. Nah, bagaimana dengan misalnya kita ada kesalahan dengan sesama manusia, misalnya kita ada kesalahan atau segala macam, tapi kita lupa nih orangnya di mana atau kita lupa meminta maaf, gitu ya. Atau misalnya kita punya pada bukti misalnya utang, gitu ya, kita lupa dan kita ternyata pada saat kita dipanggil, kita meninggal, ternyata kita belum bayar atau belum minta maaf, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Sekolah Ustaz. Berkaitan hutang dengan manusia berarti ya. Dan salah dengan misalnya kita punya kesalahan dengan manusia dan lupa minta maaf gitu, atau kita lupa orangnya. Taib, ya. Kalau bicara lupa, hukum gugur dosa dari orang yang lupa sampai dia ingat. Ya, artinya nggak ada dosa buat orang yang lupa. Tapi kalau yang namanya hubungan dengan manusia tentu sampai kiamat pun berhubungan dengan manusia. Tapi kalau kondisinya memang kita sudah punya niat untuk minta maaf atau membayar namun nggak sempat, jumhur mengatakan adanya waris. Adanya waris. Artinya di antum siapapun yang berbuat itu harus datang kepada ahli warisnya dan menjelaskan tentang itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Taib. Gimana Mas? Cukup ya? Iya. Silakan. Oh, masih ada yang belum jelas sepertinya. Ganjal silakan. Ya, silakan Mas. Terus Ustaz, kalau misalnya kita dulu punya kartu kredit misalnya, terus saya pernah dengar tuh kalau misalnya kita lunasi ternyata ada lebihnya tuh. Misalnya kita karena kita telah bayar seharusnya utang kita 5 juta, utang kita karena bunga-bunga sama jadi 7 juta. Nah, ini kita udah bayar nih pokoknya 5 juta. Nah, 2 jutanya ini apakah kita harus bayar juga atau karena kalau kita bayar jatuhnya riba Ustaz ya? Iya. Nah, apakah ini utangnya di lembaga keuangan? Oke, saya kalau mau bayar pun saya ada uangnya, cuma saya harus ragu untuk bayar Ustaz. Ya, wallahu a'lam bishawab, akhi. Dalam Islam ini perintah untuk wada' ma baqiya minar riba, harus menyelesaikan sisa riba. Ini tetap dibayarkan karena itu komitmen dari awal ya, sehingga enggak bertambah karena resikonya kalau antum tidak bayarkan akan bertambah. Wada' ma baqiya minar riba, selesaikan sisa riba. Ya, semoga Allah ampunkan insyaallah. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih. Sekarang kita beralih ke sisters dulu, sisters ya. Sister saya siap mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan domisilinya, Pak. Saya Agita dari domisili di Jakarta Selatan. Pak Ustadz, saya mau tanya, tadi kan Pak Ustadz bilang ibadah apapun kalau tauhidnya berantakan maka akan kacau. Nah, bagaimana ya Pak Ustadz untuk memperdalam tauhid kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bagian terakhir kurang jelas tadi Mbak Gita, coba diulang. Bagaimana? Gimana Mbak? Bagaimana untuk memperdalam tauhid kita Pak Ustadz? Memperdalam tauhid. Ya. Ayo, nanti bertanya tentang bagaimana memperdalam tauhid. Ya tentu belajar tauhid.
yakni mengenal tauhid yang ada dalam Islam, yakni tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Yang paling gampang memahami tauhid ini dengan dua kacamata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat. Jadi mengenal Allah dengan perbuatannya dan menetapkan nama dengan perbuatannya. Allah pencipta, Allah al-Khaliq, Allah yang maha kasih, Allah ar-Rahman ar-Rahim. Perlu itu dipahami itu. Kemudian tauhid tolak wal qasdu, kita pelajari tentang mengesahkan Allah dalam meminta dan menyampaikan maksud. Karena pada akhirnya manusia butuh Allah kan. Nah, ketika dia butuh Allah, kalau nggak punya dasar tentang ma'rifah wal isbat tadi, bahaya. Karena banyak orang ini yang meminta ke Allah pada akhirnya, tapi nggak mengesahkan dengan uluhiyahnya, dengan asma wa sifatnya gitu loh. Dulu zaman Rasul banyak orang sudah kenal Allah, tapi dia nggak mentauhidkan Allah gitu loh. Nah makanya cara kita belajar tauhid ini ya dengan kita mengerti bagaimana bahasa ulama dalam hal tauhid ini. Karena jujur di negeri kita banyak yang mengaji tapi nggak mentauhidkan Allah. Makanya saya suka bilang, sekarang kan semboyan di mana-mana, Jakarta mengaji, Indonesia mengaji. Fadhal, boleh dan sangat boleh kita mengaji. Tapi kalau kita mengaji tanpa mentauhidkan Allah, tidak sampai kita. Karena banyak penghafal Quran pada akhirnya mencibir Quran. Banyak mengaku umat Muhammad SAW, pada akhirnya menentang umat Muhammad SAW. Sehingga apa yang dia perbuat tidak sampai ke Allah. Menghujat, mencaci, maki pemerintah, menyebarkan fitnah di masyarakat tentang orang-orang soleh ya, dan lain sebagainya. Hati-hati, kalau dia tahu rububiyahnya Allah, dia tahu asma wa sifatnya Allah, demi Allah dia akan berpikir 1000 kali. Kenapa? Karena ketika ahlul ilmi tidak bisa menjaga kondisi yang terjadi, Allah yang bakal menjaga, kan begitu. Nah kalau sudah Allah yang menjaga, fatal resikonya. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ya, perdalam dengan banyak belajar tauhid itu sendiri. Ya, kalau boleh saya sarankan baca kitab Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab kitab tauhid ini. Masya Allah ya. Baik, demikian. Para ulama mengulang terus ya Ustaz. Oh iya. Tentang tauhid ya. Sampai umur kita habis mungkin nggak selesai itu. Kalau yang di daerah Depok, Bogor, kita setiap malam Selasa itu ya, adakan kajian rutin kitab tauhid. Anak buka kajian ini cuma-cuma plus bahasa Arab gratis 3 bulan bisa insya Allah, itu setiap malam Selasa dan malam Rabu. Fadhal, mungkin yang mampu untuk hadir di yayasan kami silakan. Terima kasih Ustaz. Sekarang kita kembali ke Brothers, tapi sebelumnya saya mau nanya Ustaz. Mengenai taubat ini kan kita tuh minta diampuni dosa ya, dihapus, diampuni. Tapi di dalam Al-Furqan ayat 70 kalau nggak salah ya, itu diberitakan bahwa bagi yang beriman dan bertaubat, beriman dan beramal soleh bukan hanya dihapus, tapi keburukan-keburukannya, dosa-dosanya dijadikan pahala. Itu apa betul pemahaman seperti itu Ustaz? Iya, ya artinya dengan sendirinya bahwa kalau kita bertobat dari masa lalu kita dengan taubatan nasuha, itu dosa kecil hilang. Tapi kalau kita beristighfar, bertobat dari masa lalu tanpa kita memiliki penyesalan akan dosa dan banyak paket istighfar yang tidak kita lalui, perkataan Hasan Basri tadi, istighfarnya butuh istighfar. Dosa kecilnya akan berkumpul menjadi dosa besar, gitu loh. Makanya kalau bahasa ulama itu kan mengatakan idza kunta wa hasadka dzunub fadaha wa in sita falyastanis, gitu kan. Bahasa Ibnu Qayyim itu Masya Allah, dia mengatakan idza kunta wa hasadka dzunub fadaha. Kalau kamu sudah capek bikin dosa, sudah capek, tinggalkan dosa. Ya, wa in sita falyastanis. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggalkan itu. Suruh jujur sama dirimu, suruh buka lembaran baru. Ya, rasakan kayak orang yang ngerokok. Coba sekali-kali seminggu nggak ngerokok, nikmati bangun pagimu. Kalau boleh jujur, enak, napas kita asik. Orang yang gemar berhutang, coba biasakan nggak berhutang. Bangun pagi tanpa hutang tuh, ya Allah, seru betul-betul. Gitu ya. Lega dunia Ustaz ya? Lega luas banget. Oh, dunia kayak gede, emang gede. Gitu. Masya Allah. Tapi menarik itu sampai levelan capek berbuat dosa itu Ustaz.
Ya. Iya, karena orang ini bikin dosa macam-macam sebabnya. Ada yang ikut-ikutan tadi kan, karena diajak. Ada yang memang dia nggak tahu itu dosa dan dia terpaksa harus berbuat dosa. Kayak model teman-teman kerja di perusahaan konvensional, dulu dia belum tahu kan. Di tengah jalan dia sudah tahu hukum, dia sudah terikat dengan hutang piutang dan aturan main. Sehingga dia sudah belajar, ya Allah pengen banget resign. Nah itu kan capek. Ya. Atau apa ya, dulu dia berbuat dosa yang dia suka dan jadi rutinitas sehingga dia candu dengan dosa tersebut. Ketika sudah berdosa kan orang lelah. Kan kata Nabi apa? Dosa itu kan mahaka fi nafsik wa karihta yataliha 'alin nas. Dosa itu kan yang bikin dadamu nyesek dan malu kalau orang tahu kan. Itu. Nah, ketika kamu bisa tinggalkan, dadamu nggak nyesek lagi. Dan kamu nggak malu sama orang. Maka orang suka tanya, Ustaz, sampai bagaimana sih rasanya tobat itu diterima? Ketika dadamu tak lagi sesak. Ketika kamu tak malu lagi berjumpa dengan orang. Itulah saat dosa tobat itu sudah diterima sama Allah. Tapi kalau masih nyesek karena belum total gitu ya, masih malu ketemu orang, ya sudah, dia masih merutinkan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah ya. Tauhid tobat itu emang harus kita kerjain ya saatnya, kayaknya rugi banget lah ya. Iya. Faedahnya baik banget. Ada hadiah nggak? Boleh nanya? Oh iya, ya, ada hadiah. Ada. Tuh, tadi kan udah 2 penanya ya, dari brother 1, dari sister 1. Sekarang kita ke brothers lagi. Kan makin banyak kan yang ngajung hadiah. Iya masih banyak Mas. Yuk. Silakan Mas yang pakai jaket ada hoodie-nya itu. Mic-nya di mana tadi? Oke. Dioper ke arah. Silakan di umpan lambung. Iya. Ke sayap kanan. Sayap kiri kalau dari sayap kiri. Oke. Iya. Silakan, dan untuk sister siap-siap pertanyaannya ya. Setelah ini. Silakan Mas, namanya dan domisilinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tadi bilang kalau misalnya orang nggak bisa nangis gara-gara dosanya, berarti start untuk kedepannya agak susah. Nah, kayaknya kalau misalnya nggak bisa nangis itu karena dosa-dosanya itu, apakah dosanya kebanyakan atau karena emang obatnya? Masya Allah. Entar tanya orangnya dulu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Harusnya pelakunya ngomong begini, bingung. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang-kadang orang kalau udah saking sedihnya sampai udah gak bisa nangis lagi gitu ya. Sudah kering air mata ini. Iya gitu ya. Istilahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab akhi. Tapi secara umum orang kalau sudah tahu itu dosa, ya bohong kalau air mata ini gak keluar dengan sendirinya. Makanya kata Rasul bahwa Allah haramkan mata yang menangis karena menyesal dengan dosa yang pernah dia lakukan. Allah haramkan neraka membakar mata yang menangis karena menyesali dosa yang lampau gitu loh. Saya nggak tahu, ada orang yang mungkin matanya basah gampang untuk menangis, tapi ada juga orang yang mungkin memang sudah terbiasa menangis sehingga dia nggak lagi menangis gitu ya. Tapi secara umum menyesal itu nggak identik dengan menangis sebenarnya. Walaupun orang yang menangis lebih mulia ketimbang yang nggak menangisi masa lalunya. Karena bahasa Nabi apa? Wa beki ala khatiatik. Tangisi dosamu di masa lalu. Kan nangis macam-macam. Ada yang terisak-isak, ada yang mungkin nangis kejer, ada yang kadang-kadang sampai nggak bisa mengeluarkan kata-kata karena menyesal. Itu sih kembali kepada orangnya ya. Tapi ana berhusnuzon. Siapapun yang menyesali dosa di masa lalu seperti orang yang menangis akan masa lalunya. Wallahu a'lam. Dan maksud tadi menangis Ustaz, menangis dalam kesendirian atau kadang-kadang kan kita lagi rame-rame ke bawah suasana nangis? Ya enggak, wallahu alam keduanya. Karena seperti kita bahas kayak begini, kita enggak tahu di antara mereka ada yang menangis ya karena memang tahu ini kok kena banget gua gitu. Ada lagi yang mungkin harus bangun malam dulu ketika enggak ada orang dan dia baru bisa menangis gitu lah. Macam-macam. Itu tinggal tergantung kembali ke orangnya. Tapi yang pasti efek dari ilmu yang dia miliki itu membuat dia menyesal akan masa lalunya, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Ilmu lagi itu ya, kembali ke ilmu lagi ya. Mau nangis saja mesti ada, karena ada ilmu gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah berkahi kita semua yang hadir di sini dan menambah keilmuan kita agar kita lebih mudah untuk menyesali
segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Demikian Sekarang- Mas Dwi ya. Udah dapat hadiahnya belum? Udah nyampe hadiahnya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya di sisters ya. Ya, sisters dulu, sisters. Oke. Sisters siap? Silakan. Sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Nama saya Sheila dari Jakarta. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya agak-agak gimana gitu Pak Ustadz ya. Mohon maaf ini. Jadi Pak Ustadz, sebelumnya saya punya pacar. Tapi beberapa hari yang lalu dia memutuskan saya untuk berhijrah. Saya ingin bertanya bagaimana cara saya untuk lebih bisa merelakan dan bahkan mungkin bisa mengikuti jejak dia untuk berhijrah juga. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Mbak Sheila. Mbak Sheila, baik. Semoga. Silakan Ustaz. Ini kok Ini sedih loh temen, saudaranya sedih loh ini. Beneran, bukan setting ini. Bener nih lagi bertanya, kita dengar mungkin ada faedahnya buat kita ya, insya Allah ada faedahnya buat kita juga. Oh ini? Silakan Ustaz. Oh ini jadi Diputuskan, Ustaz. Hah? Diputuskan oleh kekasihnya. Karena hijrah. lakinya hijrah. Bagaimana cara untuk karena merelakan? beliau hijrah. Sekarang dia gimana biar hijrah? Dia nanya gimana biar kayaknya bisa hijrah? imannya duluan. Oh Dia datang lakinya nih sekarang. hijrah mutusin dia. Iya. Banyak Jones di sini bingung. Ya, amat tentu. Acungkan tangan. Ya. Gak perlu ngacungkan tangan lah ya. perlu. Gawain. Oh, Masya Allah. Datanya, Ustaz, ada berapa, Ustaz? Terakhir kalau nggak salah masih ada 8.000 yang belum terima ya masalahnya. Insya Allah. 8.000 lawan 18.000, bro. Buat Mbak Shilanya nih. Sebenarnya sih gini ya, alhamdulillah saya nggak tahu kenapa dia mutusin kamu dengan alasan hijrah gitu ya. Padahal kalau dia memang lelaki yang bertanggung jawab, kenapa ketika dulu mungkin berbuat maksiat, sekarang berbuat baik kok nggak bersama gitu loh ya. Masya Yang paling baik kan Cie-cie lagi, Ustaz, di belakang. Yang belakang yang baper Ustaz, yang belakang yang ke bawah. orangnya ada kali yang hijrah. Ada kayaknya, Ustaz. Curiga nih, ngaku aja deh coba, serahkan diri Anda silakan Ivan. Ngaku aja lah. Silakan. Iya sebenarnya harusnya begitu ya. Bukan berarti harus seperti itu, tapi memang yang paling baik begitu. Kenapa? Ketika kamu bisa hijrah, nggak mengajak orang yang pernah berbuat dosa di masa lalu untuk hijrah juga gitu loh. Kecuali kalau dia tidak mau hijrah, ini kan dibuktikan dia datang ke Rabanian ya. Bahkan dia nggak mau mutusin sendiri, dia tanya sama Ustadz ya, Ustadz saya pernah punya masa lalu yang buruk, saya diputusin karena aki itu hijrah, saya juga mau hijrah, kenapa dia nggak ajak saya? Mungkin begitu bahasanya kan ya. Waduh ya, mudah-mudahan sih dia tahu nih acara ya dan dia akan kembali. Yuk kita berhijrah bersama. Iya Masya Allah, Allah Akbar. Karena Bener nih, lebaran baru nih, bener nih, Masya Allah. Gak tabu jadi Ustaz, gak tabu kalau si tapi Mbaknya kalau ini mau yang- balik jangan tanggal 14 atau Valentine lagi. Iya. Timingnya. Undur 2 hari dah, undur 2 hari. Masya Allah. Semoga segera dihalalkan ya, Insya Allah. Gak perlu bawa bunga, bawa coklat juga gak perlu ya. Baik, Insya Allah. Mudah-mudahan ada ganti lebih baik, hadiah dari kita mudah-mudahan bisa menghibur hatinya ya. Semoga Insya Allah. Semoga Insya Allah, Amin, insya makin Allah. semangat lagi Insya Allah, Mbak Sila. Baik, selanjutnya. Brothers lagi Oh, Insya Allah. yang kira-kira tadi ditanyain nama Wah, Mbak ini nih, ada mana orangnya? muter-muter nih, baju putih kayak keren nih, gaya lasso tuh. Kayak Oh ya Masya Allah. Masya Allah. Boleh tuh. Tenang. Silakan. Ada usaha, Pin, ada usaha. Dia, Pin. Usah banget. Bukan berdiri doang, bicepnya juga dipamerin, ngeri aneh. Masya Allah. Masya Allah, silakan. Kalau kita nggak terima kita dijirat dari sini. Padahal. Silakan, Bang. Mic-nya bukan barbel ya. Silakan. Mas. Sebutkan nama dan domisili. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kelihatan, Ustaz? Iya kelihatan. Oke. Kelihatan tegas ente no. Ya. Nama aneh Adam dari Jakarta. Ada, oke, silakan. Sebenarnya ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, gimana cara kita, terutama cowok ya, itu buat bisa jaga pandangan mata. Soalnya terutama saya kan anak gym. Masya Allah. Cocok. Dugaan kita kuat. Maksudnya bapaknya namanya Jim gitu? Bukan kan? Maksudnya gimana? Fitness. Oke. Masya Allah.
Lanjut. Ikhwan Jim. Lanjut Bang Adam. Silakan Adam. Bukan munafik atau nutup-nutupin kejelekan jin juga ya. Soalnya kan di tempat itu kan banyak cewek-cewek yang sabi ya. Sabi itu apa tuh? Ustaz? Sabi. Itu Ustadz nanya sabi itu apa? Sabi itu apa? Banyak cewek-cewek yang kayak pakai UKNC. Oke. Oh. Bentar. Ceweknya you can see. Baju ente gimana? Itu bukan munafik juga ya, kita sebagai laki-laki pasti kan kayak wah nih boleh nih gitu. Nggak boleh, dilihat nggak boleh kayak gitu. Kok boleh? Gimana cara kita biar bisa menghandle itu meskipun dia ada, tapi kita tetap bisa jaga pandangan sama jaga nafsu kita. Soalnya kan kita juga olahraga, dia kan juga olahraga juga, tapi kan ya dia masa nampang sih gitu kan. Kita kan kayak oh gitu. Itu Ustaz, pertanyaan kedua. Sebenarnya sama tadi pertanyaan sama yang di sister saya tadi. Yang mana nih? Yang nangis. Iya. Oh iya. Curiga nih. Counter ya. Silakan. Saya juga ada yang saya sayang. Oke. Masya Allah. Oke, lanjut Bang Adam. Silakan Mas Adam. Saya juga, terus dia juga sayang sama saya. Habis itu gimana caranya biar lepas Ustaz? Soalnya lepas itu benar-benar kayak kan tahu sendiri omongan cewek gimana kan teman-temannya. Oh lu udah gini. Saya kan juga kok salah gua sih gitu. Ya maksudnya biar kita kayak lepas kayak gini. Oke. Gitu. Oke. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Jangan pulang dulu, tunggu situ. Main balik aja lagi. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Berarti memang kita nggak salah nunjuk dia nih. Nggak salah Ustaz. Anak Jim. Sayap Ustaz, sayap. Yang pertama, gimana cara jaga pandangan Ustaz? Untuk menghindari fitnah dalam tempat gym antum dari pandangan, dari memandang perempuan-perempuan sabi tadi ya. Yang pertama mungkin Anda harus main barbel pakai kacamata las. Enggak. Lurusin niat ya. Iya karena susah juga memang gimana di satu tempat dalam kondisi badan bagus, ngeliat perempuan bagus ya. Bohong kalau nggak ada ketertarikan ya. Paling kita cuma bisa tawarkan formula bagaimana supaya nggak saling lihat. Dibedakan ruangan atau mungkin bikin tuh perempuan nggak tertarik. Anda bisa main barbel ambil pakai kopiah kayak bagaimana? Masya Allah. Kayak pulang ngaji gitu ya. Enggak maksudnya jangan harus berpisah, jangan bercampur. Kalau masih bercampur ya Ustadz nggak bisa kasih formula. Iya kan? Mungkin hati mata bisa terjaga, telinga terjaga, tapi kan di ekor mata kita berjanji gitu kan susah gitu loh ya. Mungkin ngelihat astagfirullah gitu ya. Tapi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, hati yang berkhianat gitu loh. Normal loh, dia ngaku apa adanya, memang betul. Alhamdulillah normal. Itu pun wajar sekali, normal namanya, masih aktif tuh baterai masih bagus berarti ya. Malah bahaya kalau udah nggak begitu ya. Kalau saran ana sih memang udah saatnya nih kitanya yang punya disiplin diri, karena kita tinggal di negeri yang heterogen manusianya ini ya. Kita bukan kayak di negeri Arab yang semua tertutup kan, ini semua terbuka. Nah pandangan mata ini terjadi, pendengaran ini terjaga, ini kan Allah yang ngejaga. Sering kok kita bahas bro di sini. Jadi kalau bisa ente jangan ngerjain yang wajib saja, hias yang wajib dengan yang sunnah. Yang sunnah itu yang Allah katakan, la kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubshiru bi
wa yadahu lati yabtisu biha wa rijlahu lati yamsi biha. Kalau aku sudah cinta karena kau perbuat yang sunnah menjaga yang wajib, ku jaga pandanganmu, ku jaga pendengaranmu, ku jaga tangan dan kakimu. Kata Allah begitu. Jadi mungkin karena kita ya memang perlu olahraga bukan tidak, dan sekian banyak jenis olahraga gitu ya. Tapi ya tadi kalau perlu ente nge-gym badan keker ya, nih tangan kanan nih udah 60 tat, kiri 55, masya Allah gitu ya. Tapi jangan sampai subuh bareng duha gitu loh. Ini kelopak mata nggak sekilo nggak keangkat gitu ya. Nah gitu ya. Adapun tentang masalah teman perempuan, kamu suka sama dia dan dia juga suka sama kamu dan dia saling suka. Ngapain nanya cara putus gitu loh. Harusnya kan tanya gimana caranya Ustaz supaya ke depan ini hubungan kami itu bukan cuma kami yang saling suka, tapi Allah menyukai kami. Masya Allah. Ikatlah dia dengan pernikahan. Kalau kau laki-laki, lamar dia, jangan tunggu dikasih mahar. Itu loh ya. Jadi harus. Ya ini ya Allah ya Karim ya Rahman, ini zaman-zaman fitnah. Antum gak bisa mencegah fitnah tiap malam liatin internet aja, ngapain gitu loh. Nikah bro, Masya Allah. Dan nikah itu asik gitu loh. Dan nikah itu mudah. Dan jangan banyak diomongin, jalanin. Kalau banyak diomongin dari sekarang sampai Ramadan pada berubah suara. Yang mau nanya siapa, masih Jones terus gitu loh. Tapi action bro, ayo bismillah. Kalau dia sudah suka, kamu sudah suka, mahar itu bukan penghalang di antara kalian. Masih berapa puluh ribu ya, banyak kemarin ya. Info dari teman-teman di Mawadah itu ada 18.000 CV akhwat dan 8.000 CV ikhwan. Yang sudah jadi? Yang baru 100 Ustaz. Baru 100 Masya. Itu yang bikin CV ya. Yang nggak bikin CV ada lagi berarti. Makanya bismillah ya. Jadi yang paling baik memang seperti itu. Teman-teman kalau bisa dibantu manajemennya lah. Karena banyak orang baik yang mau cari pasangan malu untuk mengemukakan pendapat. Mudah-mudahan dengan ada wasilah mereka mudah berbuat itu insya Allah. Amin, amin insya Allah. Gitu ya. Demikian Bang Adam, masih ada kan? Oke, sip, sudah ya. Baik, selanjutnya dari Sister Sides. Hadiahnya silakan untuk Bang Adam dioperkan. Oke, selanjutnya untuk Sister silakan. Silakan Sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya dari Jakarta Selatan. Ustaz, saya mau nanya. Aslinya nih saya belum berhijab. Sebenarnya kita tahu kan kalau misalnya perempuan itu wajib. Mungkin sejujurnya memang sebelumnya selama ini hati saya belum begitu tergerak sih untuk memakai hijab. Tapi beberapa waktu yang lalu, beberapa kali saya nggak ngerasa, nggak tahu sih panggilan atau apa namanya, saya nggak ngerti juga. Tapi yang saya rasain tuh kayaknya resah aja gitu, resah. Terus kayak beberapa kali saya mimpi kayak rasanya tuh kayak hidup saya nggak panjang aja gitu rasanya, nggak bakal berumur panjang aja, kayak bakal mati besok aja gitu rasanya. Nggak tahu kenapa sih. Terus saya semakin resah. Baik mulai angkat-angkat itu sangat beribadah, misalnya mulai pegang dan beberapa kayak timbul aja saat saya untuk memakai hijab. Namun sekarang tuh kendalanya saya lagi kontrak kerja yang tidak memisahkan saya untuk pakai hijab dalam beberapa tahun ini. Jadi agak bergejolak gitu, batin saya Ustaz, gimana cara mengatasinya untuk Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sebenarnya yang anti tanyakan ini sama dengan ayat yang dikatakan tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu tanpa ilmu gitulah. Kalau boleh ana sarankan, ini kan hijab ini kan ibadah. Sebelum memutuskan untuk memakai jilbab atau hijab, berilmulah tentang hijab itu sendiri. Sehingga nanti ketika mengamalkan perbuatan itu emang ilmiah. Karena ujian orang yang berhijab itu setelah dia berhijab adalah cibiran, omongan, kasakusukan yang membuat dia bisa futur kembali ke masa lalunya karena tanpa ilmu. Tapi kalau dia sudah berilmu tentang itu, insya Allah
Allah akan mudahkan dia untuk bisa istiqomah di atas hijrahnya itu gitu loh ya. Jadi kalau Anda sarankan sih ya berusaha pakai sambil mendalami. Apa sih fungsi hijab dalam Islam? Karena perempuan itu kan di mata Islam kan aurat. Al-mar'atu aurat. Perempuan itu aurat. Dan hukum asal aurat ditutupin. Tertutup. Kalau enggak tertutup malu lah ya. Masya Allah. Jadi yang paling baik anti belajar tentang makna jilbab. Buka tafsir Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31 nanti kamu buka. Dan banyak buku-buku yang mengarahkan tentang masalah hijab ini. Setelah berilmu lakukan. Qul Rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Bukan dengar omongan orang. Tapi dengarlah saran yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Nah. Ya demikian Mbak Yaya, semoga dengan seringnya hadir di majelis ilmu semakin hilang resahnya, makin timbul keyakinan dan semoga Allah mudahkan ya insya Allah. Baik, dan kita masih memiliki 2 slot lagi ya pertanyaan. Iya insya Allah 2 pertanyaan dari brothers. Masih banyak ternyata ya Masya Allah. Nanti di bawah insya Allah ada ya, masih ada kesempatan untuk bertanya. Masih ada Ustaz di bawah nanti ya? Insya Allah kita usahakan. Insya Allah Mas. Ustadz agak-agak kurang sehat nih, semoga Allah selalu menjaga kesehatan Ustadz kita ya. Silakan Mas, baju putih. Mic-nya bisa dipasing. Dari Mas Adam udah dipasing ya mic-nya? Apa udah pindah? Oh iya, Mas Adam bisa dipindah, dioper ke depan? Ya. Terlalu enteng mic-nya kali nggak berasa ya. Barakallahu fiik. Ya ini udah jam 9 lewat sedikit ya para akhwat yang datang tanpa mahram, silakan untuk langsung pulang dan harap hati-hati di jalan. Oke, sudah dapat? Tadi dioper tuh gak maju terus? Atau yang di Ahwat mungkin sudah siap? Atau akhwat dulu, akhwat siap? Akhirnya sudah siap Ahwat? Belum, akhwat dulu. Ya, akhwat dulu silakan. Ya, silakan Ahwat, silakan. Nanti Mas pegang dulu mic-nya ya. Akhwat dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Iya. Jadi saya akhirnya ataupun gitu berniat untuk bertobat kan. Awalnya itu kayak udah memantapkan diri kita mau bertobat menjauhi dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Tapi ujungnya masanya ngelakuin baik itu yang besar ataupun yang kecil dengan reminder kayak Allah ini gitu yang ada di sisi Tuhan itu lebih baik. Tapi tetap aja itu terjadi untuk baik sadar maupun nggak sadar. Itu yang bisa saya tanyakan. Yang salahnya itu dari niat taubatnya apakah memang oknum yang salah? Kasih sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tobat tapi maksiat lagi gitu lah. Tobat maksiat lagi ini yang salah siapa sebenarnya gitu? Iya, wallahu a'lam bishawab. Yang salah ya kita, ya kitanya yang masih makanya tadi dibilang bahwa kalau kita sudah bertobat harus total hijrah dan berusaha untuk nggak mengulang. Bukan berarti kalau udah berusaha kita nggak mengulang, kan sudah dikatakan tadi kita nggak maksum, ya kita nggak jadi orang yang terus nggak berdosa lagi. Cuma paling tidak kita sudah tahu bahwa berusaha untuk tidak berbuat. Karena di Islam ini sudah masuk darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Bertobat itu soleh baik, tapi mencegah dosa jauh lebih baik ketimbang kita bertobatnya gitu loh. Bagaimana caranya untuk kedepannya ini nggak berulang? Hijrah secara total, hijrah pergaulan, hijrah tempat tinggal, kemudian mau mengkaji penyebab-penyebab terjadinya kesalahan di masa lalu. Itu yang dikatakan buka lembaran baru supaya nggak masuk lubang 2 kali. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Mbak Esa ya. Baik, dan Dan satu lagi terakhir dari Ikhwan, silakan Mas. Sebutkan nama dan domisilinya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari SD.
dalam posisi lingkungan yang berbeda-beda. Iya. Mungkin ada yang mulai dari lingkungan yang baik, maka jalannya pun akan lebih mudah. Iya. Ada pun karena masa lalu kita diselilingi oleh lingkungan yang kurang baik. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga maklumin Allah Iya. dan maklumin anak? Kadang kita takut untuk dapat masukan atau kayak kita takut dikucilkan. Iya. Nah, caranya gimana supaya kita bisa memberikan contoh positif bagi mereka dan mereka juga tetap respect sama kita. Terima kasih. Iya, akhi fillah, dengan antum hijrah, antum berbuat baik, antum berusaha untuk nggak mengulang masa lalu, itu otomatis antum telah mencontohkan sesuatu yang baik, itulah. Artinya ada usaha untuk tidak mengulang, karena biar bagaimana manusia itu kan akan menerima perubahan. Nah, dengan antum berubah secara total, ada usaha. Kalau mungkin dulu bikin dosa terang-terangan, sekarang bertobat. Next dia belum bisa menghindari dosa, dia berusaha menyembunyikannya. Lebih baik ketimbang dia terang-terangan gitu loh ya. Artinya contoh kayak antum merokok, misalkan dulu terang-terangan, sekarang antum berusaha untuk enggak. Cuma antum belum bisa untuk meninggalkan. Lebih baik bersembunyi supaya orang lain enggak tahu. Itu lebih baik sampai lama-lama hilang. Karena paling tidak malu dulu gitu loh. Karena kalau rasa malu sudah timbul dengan sendirinya nanti. Kalau orang sih jangan dijadikan patokan. Ya, karena munas la yantahi, bahkan sampai level omongan orang tuh nggak ada selesainya. Ya, bukan jadi patokan, patokannya Allah. Manusia ngikut. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dengan sendirinya seperti itu. Makanya perubahannya dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan, supaya antum bisa bertahan karena ilmu yang antum miliki. Tapi kalau antum ikut-ikutan orang yang antum ikutin futur, antum ikut futur nanti. Ya, karena patokannya orang. Semoga Allah jaga taubat antum insyaallah ya. Barakallahu fiik. Naam. Insyaallah. Cukup ya Mas Iqbal ya. Ya. Itu udah pertanyaan terakhir. Dan silakan Ustaz, barangkali ada ikhtitam kesimpulan. Taib ya. Taib brother Said dan sister Said yang semoga Allah muliakan. Kali ini kita bahas tentang lembaran baru ini lebih kepada memang hal yang baru yang akan kita buat tanpa merubah apa yang kita lakukan. Jadi kalau dulu memang kita sudah bergaul sama teman kerja di sebuah tempat yang nggak ada larangan, artinya nggak ada hal-hal yang haram. Cuma kitanya yang mentalbis, mencampur kebaikan dengan keburukan. Tetap jadi yang dulu tapi dengan lembaran yang baru. Ya, kita mungkin benci sama tadi pasangan kita, sekarang kita mau hijrah, jangan tinggalkan dia, ajak dia hijrah. Lebih baik buka lembaran baru. Atau bukan cari yang baru gitu ya. Atau kita punya orang tua, punya masalah sama dia, buka lembaran baru. Gak usah cari orang tua baru lagi gitu ya. Artinya yang ada saja kita islah. Cuma bedanya dulu mungkin kita berbuat haram dengan dia, sekarang ajak dia untuk mengetuk pintu surga. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran Ustaz.